Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan bagaimana uji chi-square ya. Oke, jadi setelah perkuliahan ini kawan-kawan bisa melakukan latihan bagaimana uji chi-square. Oke, uh, untuk apa sih uji chi-square ini? Jadi uji chi-square ini biasanya digunakan untuk melihat atau menguji perbedaan lebih dari dua proporsi. Jadi distribusi chi-square ini dipakai atau metode ini dipakai untuk menguji hipotesa kalau kalau kawan-kawan ingin menguji perbedaan lebih dari dua proporsi. Contoh kayak gini, kalau di pemasaran ya, dia manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dua proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah. Jadi lebih dari dua proporsi ya. 3 daerah pemasaran yang berbeda yang disebabkan karena faktor kebetulan atau disebabkan karena faktor lain. Sehingga preferensi produk tersebut baru pada 3 daerah pemasaran yang berbeda. Atau pada keperawatan, ingat lebih dari dua proporsi ya. Jadi kalau kalian pakai chi-square, kalau hanya dua proporsi pakai chi-square kayaknya agak kurang ini ya. Jadi harus lebih dari harus lebih dari dua proporsi ya uji perbedaannya. Oke, tujuannya untuk apa chi-square ini atau chi-kuadrat ini? Pertama, untuk dua tujuan. Pertama untuk uji kesetaraan fungsi, kedua untuk uji tabel kontingensi. Nah, uji kesetaraan fungsi ini atau goodness of test. Jadi untuk melihat ada ini sebelumnya ada hipotesa sebelumnya. Nah, kita uji apakah ada perbedaan, ada kesetaraan atau tidak. Kedua, uji tabel kontingensi. Kita bahas satu-satu. Uji keselarasan atau kesetaraan atau goodness of fitness gitu ya. Jadi biasanya sih uji chi-square ini dipakai sebelum melakukan uji lainnya, apakah selaras atau tidak kayak gitu kan. Kadang uji chi-square dipakai untuk itu. Uji keselarasan tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil yang kalian amati pada satu percobaan terhadap satu sampel itu mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada satu populasi. Jadi memang sudah ada hipotesisnya pada satu populasi. Jadi kalian tuh pengen mengetahui distribusi dari hasil-hasil yang pada sampel kalian itu mendukung satu distribusi yang telah dihipotesiskan. Makanya kadang uji chi-square ini, uji kesetaraan ini sering dipakai sebelum dilakukan uji yang lainnya. Kedua, untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya, gitu ya. Kalau konsisten, nggak ada perbedaan, maka hipotesis nolnya diterima. Sebaliknya, kalau nggak konsisten, maka hipotesisnya ditolak, HA-nya ditolak. Biasanya uji chi-square ini dipakai untuk uji-uji sebelum misalkan kalian mau ANOVA atau apa gitu ya, itu diuji chi-square dulu gitu ya. Nah, kemudian uji tabel kontingensi. Kalau untuk kontingensi atau uji independensi, ini untuk melihat apakah data yang terklarifikasi silang secara independen atau enggak gitu ya. Jadi si datanya itu cross classified secara independen atau enggak gitu ya. Itu tabel kontingensi. Nah, gimana caranya? Cara uji chi-square pertama buat hipotesisnya dulu, H0 dan HA-nya. Nah, untuk uji keselarasan fungsi H0-nya bunyinya biasanya seperti ini. Populasi yang sedang dikaji atau populasi yang kalian sedang amati itu selaras dengan satu pola distribusi probabilitas yang ditentukan.
Jadi kalian sudah punya pola distribusi dari teori sebelumnya, gitu ya. Kalian sudah punya pola penentuan distribusi sebelumnya. Nanti kita ini kan contoh soal dan kalian nanti silahkan kerjakan. Kalau HA, populasi yang kalian amati itu tidak memenuhi distribusi yang ditentukan. Oke, jadi ini sudah punya pola tertentu gitu ya, yang sudah ditentukan. Kalau untuk good of business atau keselarasan gitu ya. Nah, kalau untuk uji tabel kontingensi, biasanya hipotesisnya kayak gini. Ada dua variabel yang sedang kalian kaji itu saling independen, nggak terikat, gitu ya. Dua variabel, nah ini dua variabel. Dua variabel yang sedang dikaji itu saling independen, gitu ya, nggak saling mempengaruhi. Kalau HA-nya, dua variabel tersebut tidak saling independen. Jadi kedua variabel tersebut saling terikat, gitu ya. Prosedur chi-square, oke. Masih prosedur chi-square. Apa selanjutnya kalau setelah dilakukan penentuan hipotesis? Yang kedua selanjutnya adalah menentukan nilai level of signifikan atau nilai alfanya ya. Biasanya digunakan nilai signifikannya 0,01 atau nilainya 0,05. Kemudian tentukan daerah penerimaan H0 dan HA-nya. Biasanya yang dipakai adalah yang ditentukan biasanya kalau untuk uji keselarasan adalah DF sama dengan K-1, di mana K-nya merupakan jumlah outcome atau jumlah observasinya atau jumlah yang kalian observasi gitu ya. Oke. Kalau untuk tabel uji kontingensi itu pakai DF sama dengan dalam kurung R-1 dibagi dengan dalam kurung C-1, di mana R-nya adalah jumlah baris dalam kolom, C-nya jumlah kolom dalam tabel. Gitu ya. Oke. Kemudian batas-batas daerah penolakannya itu ditentukan juga batas-batas daerah penolakan. Misalnya dari tabel untuk alfa 0,01 DF-nya misalkan ada 3 ya, ada 3 yang kalian amati dikurang 1 maka 2. Maka diperoleh KS kuadratnya untuk batasnya sama dengan 9,21. Kemudian aturan keputusan yang kita pakai tolak H0 dan terima HA kalau rasio uji chi-square-nya lebih dari 9,21 gitu ya. Jika tidak demikian maka terima H0 gitu ya. Oke. Kemudian hitung rasio ujinya, kemudian ambil keputusannya. Lihat dari nilai yang sudah kita tentukan tadi. Oke, itu paling. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas. Nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan gitu ya di link deskripsi ya untuk soalnya. Misalkan mikroprosesor P, D, C selama ini masing-masing menguasai 50% 30%. Ini sudah ada pola ya, dan 20%. Nah, mikroprosesor untuk keperluan pribadi misalkan misalkan ada mikroprosesor C baru saja meluncurkan produk seri terbaru ya, dan ingin mengetahui perkiraan tanggapan pasar atas produk baru tersebut. Nah, perusahaan tersebut kemudian mengadakan survei nih. Diambillah sampel acak sebanyak 200 pengguna komputer, oke. Yang familiar dengan produk seri baru C ya, dan juga mikroprosesor saing lainnya. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah produk barunya ini akan mengubah persentase yang tadi di atas gitu ya. Kemudian ini hasil dari ininya, misalkan 62 apa
dapatlah hasilnya 62 untuk D, 64 untuk C, kayak gitu ya. Nah itu sesuai nggak hipotesisnya sesuai nggak dengan persentase yang pola sebelumnya. Nah kalian pakai apa 5% ya untuk itu buat, silahkan. Kemudian ini untuk uji tabel kontingensi, kalian pakai ini tabelnya, silahkan apanya 5%. Kalian lakukan uji chi-square-nya, apakah H0 atau HA yang di